Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karangan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan berkah turunnya hujan, dengan berkah bacaan burdah, dengan berkah usaha dan niat kita hadir majlis ilmu, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Mudah-mudahan urusan kita dunia dan akhirat. Allah buka pintu keberkahan dunia bagi kita semua untuk memudahkan kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga para orang tua kita, jaga keluarga kita dan kita semua, anak istri kita dan kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pasal yang berkaitan dengan ta'adduduz zaujat, bilangan dalam beristri, atau jumlah istri yang diperbolehkan dalam atau yang dimiliki oleh seseorang. Sampai kemarin kita bahas ayatnya dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahkanlah orang-orang yang kau sukai dari perempuan, ma taba lakum, yang kau sukai, yang kau cintai, yang kau senangi, minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mau dua, mau tiga, mau empat. Wa in khiftum alla taqdilu wa in khiftum alla ta'dilu wahidatan illa aw wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan kalau seandainya kamu takut nggak bisa adil, baru fawahidah. Masing-masing ulama masing-masing ulama dengan pendapatnya. Mereka yang lebih mengedepankan satu istri, mereka menyatakan bahwasanya manusia pada dasarnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan inna aradna al-amanata alal ardi was samawati wal jibal fa abainaha ay yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al insan wa kana zaluman jahula. Kata Allah, saya masalah amanat, kata Allah kita pernah menawarkan amanat itu untuk namanya amanatnya gitu ditampung, ditanggung, dipegang oleh siapa? Oleh bumi dan langit dan gunung. Fa'awainaha yahmilnaha, mereka menolak untuk menanggung amanah. Dari ayat ini Allah ingin menggambarkan besarnya yang namanya amanah. Amanah jabatan apa segala macam dan lain-lain. Gunung, lautan, bumi, langit aja pada nolak buat bawa amanah. Wah, amalahan insan. Tapi masya Allah ini manusia yang berani berebutan dan minta jabatan untuk sebagai amanah. Wa kana zaluman jahula. Padahal dasarnya manusia itu zalim, yang suka berbuat zalim, jahul, dan juga orang-orang bodoh. Makanya dari dasar itu manusia itu orang yang suka zalim dan juga orang bodoh. Di sini makanya ketika dikatakan manusia dasar itu orang zalim, suka menzalimi dan orang-orang bodoh, makanya ulama ngambil nih. Kata Allah kan fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut nggak adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, satu aja dah. Dzalika adna alla ta'ulu, itu lebih bagus biar kalian enggak menzalimi. Jadi ulama yang satu berpendapat kan dari awal ayat yang lain Allah udah bilang kan, kita ini orang-orang yang suka zalim. Sedangkan Allah udah kasih kode kalau lu enggak takut, kalau lu takut menzalimi satu aja. Nah, kalau lu udah tahu kebiasaan diri lu suka ngezalimin, berarti dasarnya yang paling benar untuk istri itu cuma satu. Kalau lu udah bisa mendidik diri lu buat enggak zalim, baru gitu. Yang lain enggak, tetap mubahnya itu Allah katakan 2, 3, 4. Kalau ada keyakinan, jadi yang pertama menganggapnya harusnya lu meyakini menganggap diri itu zalim. Jadi pantasnya satu aja. Kalau lu ngedidik diri lu buat benar baru 2, 3 ataupun 4. Tapi ulama yang kedua enggak. Dasarnya dari Allah boleh 2, 3, 4. Kecuali datang keyakinan atau datang prasangka kita bakal ngezalimin, baru bagusnya satu. Paham enggak? Berbalik jadi cara pikirnya gitu. Yang satu menganggap dirinya zalim, maka pantasnya satu aja. Kalau dari lu atau ada keyakinan lu nggak zalim, baru nambah. Kalau yang lain enggak, dasarnya boleh mau 2, mau 3, mau 4, mau silahkan. Tapi kalau kita ada prasangka atau dugaan bakal zalim, baru satu aja cukup gitu. Yang ngambil ayat yang di situ. Fal ayatu tadullu ala tahrimi ta'addud ala man yakhafu ala nafsihi dhulma zawjatihi muhabatan li ukhra. Yang kemarin kita bilang paragraf tadi yang kita bahas kemarin panjang. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah mengharamkan orang nikah lebih dari satu bagi yang takut dirinya bisa menzalimi istri. Ma'abatan li ukhra, karena lebih mencintai yang lain. Karena dasarnya
dasarnya cintanya yang berlebihan yang membuat dia zalim. Tapi kalau cintanya tetap dalam hati, kemarin kita bilang cintanya ini lebih besar, 70% ke istri yang baru, 30% istri yang lama. Tapi dia bisa menahan dirinya nggak berbuat zalim. Boleh nggak? Boleh. Ya kalau kita kadang-kadang belum bisa ngilangin kesel begitu aja sama orang lain gitu, masih ada di hatinya. Ya boleh nggak? Boleh. Yang penting tangan, kaki, mulutnya nggak bergerak. Nggak apa-apa. Ya, tapi yang lebih afdalnya lagi adalah ketika mereka bisa menghilangkan dari dirinya rasa kesel itu. Nah di sini sama. Ya manusia dalam hatinya nggak semua orang bisa menghukumi hatinya, maksudnya menghakimi, menguasai hatinya. Jadi selama itu di hati nggak keluar lewat zahir, Allah masih ngampuni. Nyintai, lebih cinta istri yang baru, ya lebih lebih condong ke istri yang baru, boleh asal yang istri yang baru dibeliin mobil, istri yang kedua yang lama dibeliin mobil. Ya, istri yang pertama dibeliin motor, istri yang lama dibeliin motor. Istri yang baru diganti atau dibeliin handphone baru, istri yang lama dibeliin juga handphone. Di luar mahar, ya kalau mahar ya jelas karena setiap pernikahan pasti ada maharnya. Tapi kalau udah selesai prosesi pernikahannya, mahar udah dikasih, berarti setiap yang dibeliin ke istri yang baru, istri lama juga harus dapat. Ya, jadi kalau cintanya nggak ada yang bisa menguasai, nggak ada yang bisa menguasai hatinya buat lebih cinta, nggak lebih cinta kepada istrinya yang baru daripada istri yang lama. Tapi yang jelas jangan sampai menzalimi istri yang lama. Ini dijak jalan-jalan, ini diinepin mulu, ini dibeliin mulu, yang ini enggak. Wa ala tahrimihi bil ula idza kana aziman ala hadhihi dhulum. Yang mana kita bilang, ya bahkan sebelum kita ngomongin nikah 2, 3, 4 adalah sesuatu yang dilarang karena bisa menzalimi istri yang lamanya. Ya, dibilang kata beliau bahkan istri yang pertama pun haram dari awal pernikahannya. Kalau dari awal udah ada pengen ngezalimin atau ada dugaan kuat pengen ngezalimin. Kita tadi hampir yang kita bilang, para ulama kita dikenalkan dulu bagus siapa itu ngomong sama. Ya, persiapan laki-laki itu bukan ketika dia punya uang yang cukup, gaji yang besar, ya buat nikah. Nikah itu harus punya gaji, enggak. Nikah itu harus punya usaha. Yang penting ada kekuatan, keimanan, ya sama usaha dalam dirinya yang memungkinkan itu bisa bikin dia dapat duit. Di situ intinya. Ini karena kalau seandainya nikah, ini juga rasa sebenarnya perempuan-perempuan kalau seandainya mereka memilih laki-laki yang harus punya uang sekian buat nikahin mereka, ya kemarin kita bilang belajar dari COVID, yang tiba-tiba gajinya berkurang, habis sudah. Mau ngapain? Nah, akhirnya mereka makin mahal, mereka lupa. Ini mungkin salah satu ya hikmah dari hadis Nabi ketika Nabi mengatakan di akhir zaman perempuan 7:1, perempuan 40:1. Kenapa? Ya ini gara-gara sebabnya juga. Ya gara-gara mereka memahal-mahalkan maharnya, ya mereka mengangkat-ngangkat bilangan ya atau budget yang mereka minta buat nafkah, akhirnya laki-laki takut buat nikah. Ya makin banyak perempuan-perempuan tua misalnya gitu. Ya makin banyak janda-janda yang makin gak diberani nikahin sama orang. Kenapa? Ya kadang-kadang itu dibilang ini baru udah jadi janda terus bisa kerja, merasa bisa ngasih duit, udah masang-masang di status. Ya ngapain? Gua gak perlu laki-laki yang miskin, gua gak perlu laki-laki yang suka nyakitin, gua sendiri aja banyak duit gue gitu. Kalau ada yang mau nikahin gue lihat dulu gaji berapa ya, gue tambah repot udah. Ya ini juga karena mereka memandang dasarnya pernikahan itu hanya sekedar mohon maaf seksual. Jadi nikah ya sekedar mohon maaf hubungan badan udah kelar gitu. Ya kalau seandainya gue bisa bahagia tanpa hubungan badan, gue punya banyak duit ngapain? Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tuh bilang, ya lau alimtu anna umri baqiya 10 ayyam. Kalau saya tahu umur saya sisa 10 hari. Ya wa ana azibun, ya dan saya seorang jomblo, ya la tazawwajtu imra'atan. Pasti saya bakal nikahin perempuan. Kenapa? 10 hari lagi mau mati, mau masih nafsu mau kawin. Dan arti kalau bahasa kita kawin sekedar hubungan badan 10 hari lagi. Ya mau mati gitu, masih nafsu mikirin begituan. Lu kasih tahu nih 10 hari lagi mati lu, mau enggak? Tanya mau enggak? Kalian antum amalnya banyak kan nih. Ya 10 hari lagi lu mati. Jangan ngomongin perempuan, duit kita miliaran udah gak ada harganya. Ya, duit miliaran udah gak ada harganya. Berapa sih orang-orang yang terdakwa hukuman mati yang bakal dieksekusi yang bisa nafsu dengan permintaan terakhir? Dengan makanan, uang, apa segala macam gitu. Kamu besok dieksekusi permintaan terakhir apa? Saya mau makan, saya mau minum saja. Jarang, paling mau ketemu istrinya. Dia mau nyampein salam buat istrinya. Ini demi lagi.
Paling begitu jarang yang saya terakhir makan burger nih. Mati juga lu, berasa burger gimana? Paling mentok-mentok kasih salam buat istrinya, pengen nyampein dulu, ya pengen ngasih tahu, pengen ngasih wasiat apa segala macam. Bukan nafsu pengen makan segala, nggak ada. 10 hari lagi mau mati mungkin apaan emang? Ya 10 hari besok eksekusi beneran terakhir. Ya enak kali minum di curug semalam gitu. Beda loh, mati tak ada curug semalam, ngapain? Berenang juga nggak nafsu. Berenangnya nggak nafsu, mau lihat curug tuh air hijau, ada coklat juga nggak nafsu, udah ngapain besok mati? Ya, emang kalau seandainya habis ditembak lu bakal kebayang tuh arwah lu keluar gitu lagi bayangin curug kan kagak. Ngapain 10 hari? Tapi beliau bilang karena li'anna fihi sir min dunil jima. Kan di pernikahan itu ada sebuah rahasia yang memang Nabi perintahkan selain dari jima nih. Jadi sebelum urusan jima, sebelum urusan punya anak, nikah itu ada rahasia tersendiri, udah gitu. Tapi kalau saya tadi dia bilang ya akhirnya perempuan minta maharnya tinggi, ya matokin nafkah tinggi, ya dari mana? Ya dari sesuai dari ngeliat di sosmed ini apa segala macam gitu. Ya dari ngeliat patokannya dari Instagramnya apa segala macam. Tinggi sendiri kayak kemarin kita bilang. Ya ketika digembar-gemborin ucapan-ucapan gitu hanya sekedar pokoknya namanya perempuan taat sama laki, nggak pakai koma lagi dah titik. Ya nggak boleh ngomong di rumah, diam. Ya nggak boleh banyak bergerak urusan laki segala macam gitu. Ya, akhirnya perempuan takut nikah, ya lo jadi cinta yang rugi kamu siapa? Sama tiga perempuan kadang-kadang lewat aja gitu, ada tempat juga kadang-kadang lewat Instagram itu kan ya, lewat ini aneh apa namanya sosial eksperimen, ya enggak? Ya lu kalau punya laki mau yang lagi gajinya berapa? Ya kita masih realistis aja 20 juta, usia 20 juta. Ya gue kudu jadi anaknya siapa yang gaji 20 juta? Ya kudu nyelonong kemana gitu punya gaji 20 juta? Ini kita itu harus realistis hidup sekarang terserah kalau lu beruntung dapat laki-laki yang benar-benar punya agama, punya gaji segitu. Kalau nggak, silakan nunggu gaji 20 juta ujung-ujungnya nggak ada. Oh iya kita bilang buat ngadepin bener lah, buat ngadepin dunia bekal kita cuma satu, ya hubungan lu sama God yang milikin dunia, itu doang. Cari perempuan yang paham, ya cari perempuan yang paham bahwasanya cara kita yang paling utama dan bahkan cara kita satu-satunya sebelum kita ngomongin masalah skill, masalah usaha, ya masalah kebiasaan kita di dunia, ya cara yang paling ampuh, yang paling kuat, yang paling utama adalah bersandarnya kita dan hubungan kita sama God yang milikin dunia. Al-Habib Hasan bin Salah Bahar kalau pernah ditanya, kata beliau dia pernah nanya muridnya, ini gambarnya sebenarnya masalah hawa nafsu dan masalah setan. Nanti kalau datang ya ke dalam jamuan seseorang diundang, wo besok makan di rumah nih wo, itu. Ya kebetulan ini merah anjing. Anjingnya galak tengil lagi. Konyol lagi. Galak tengil, konyol lagi tuh anjing. Jadi setiap orang lewat nggak boleh megang pagar dikit, kalau anehnya nggak ada digomongin. Ditanya, aneh nanya nih. Ya, sedangkan jamuan akan terus berlangsung. Kalau ente telat, ente bakal kehabisan. Aneh, gimana buat cara itu? Biar bisa ngelewatin anjing biar masuk ke dalam jamuan tersebut. Nah itu Pak. Ya masing-masing bilang kita kecot anjing ini gitu, kita lemparin tulang tak kita masuk, ya atau enggak kita sambitin dulu sampai dia sakitan, sampai dia mati, kita gini. Cara itu mungkin benar, tapi kelamaan, ya kan? Kelamaan. Cara gampang gitu. Ente diundang sama siapa ya? Nah ini kan yang punya rumah, berarti dia kenal dong, mana dong? Telepon aja, buru, anda mau masuk nih, anjingnya ngomong terus. Kamu tinggal keluar, dia masuk. Jadi kata beliau ada orang bagus berusaha lawan setan itu dengan ini, dengan itu segala macam, dan memang itu harus pasti, itu harus diusahakan. Tapi yang paling utama adalah kadang-kadang mereka lupa. Ya mereka lupa buat minta tolong sama Allah yang punya, setan itu sendiri. Gitu. Akhirnya kalau banyak kan berusaha buat ngurusin setan, tambah minta sama Allah, kelamaan waktu ngurusin setan aja udah nyampe ke Allah kagak. Sama dunia nih.
Ya lu ngurusin dunia, oh begini pasti. Dan memang sunatullah juga Allah tetapkan kita buat berusaha. Tapi terkadang cara kita terlalu lama. Ketika kita yang ngurusin pakai tenaga kita, panggil yang punya dunia. Kalau emang yang punya dunia kenal mente, masa enggak keluar buat diurusin dunianya. Kalau seandainya dunia ini anjing yang tadi kita bilang gitu. Buat jinak ini gampangnya gimana? Panggil yang punya, deketin yang punya, kenal sama yang punya, panggil. Anjing lu gimana nih? Mau masuk susah nih gitu. Udah keluar, udah diam tuh bawa temenannya gitu. Kalau bisa temenan juga dah gitu. Kamu nama anjing gitu. Kalau bisa temenan juga dah gitu. Udah kelar gitu. Urusan dunia sama. Kita sama panggil, ya deketin berat yang punya dunia. Anggap nih dunia emang anjing buas yang gak bisa kita taklukin. Ya tinggal panggil, minta tolong. Ya buat kita jinakin anjing gitu. Ya makanya Nabi bilang Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tashba. Minta yang bisa, ya Allah saya berlindung jagain biar punya nafsu yang jangan punya nafsu yang enggak puas-puas. Tak jagain Indonesia, Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Minta hidayah, minta takwa. Sholat, puasa, ngaji itu usaha takwa kita tuh. Tapi utamanya minta wal afaf. Usaha kita jauhin perempuan, usaha kita blokir perempuan, usaha kita biar nggak ketemu perempuan. Tapi ada juga caranya apa? Minta Allah, ya Allah nas'alukal huda wal tuqa wal afaf. Ya Allah minta kesucian wal ghina dan minta kekayaan. Ya Sayyidina Allah bin Abbas sahabat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Ya Allah minta ilmu, kita udah ngaji nih, udah minta ya Allah ilmunya biar manfaat. Kan masalah kemanfaatan bukan milik kita. Rizqan wasi'ah, rizki udah ditentuin, makanya siapa yang tentuin? Allah minta ya Allah bagian saya luasin dah. Wa salamatan min kulli da, dan minta keselamatan dari berbagai macam penyakit. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Ali Al-Sabuni, ada ulama namanya Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dalam kitab tafsir ayat al-ahkam. Wal haqiqah allati la yabghi ay ya'lamaha allati yanbaghi ay ya'lamaha kullu insan anna ibahata ta'addud zawjat mafkharatan min mafakhiril Islam. Li'annahu istata'a an yuhalla mushkilata waisah min aqdil masyakil allati tu'aniha al-umam wal mujtama'at al-yawm. Fala tajid laha hillan illa birruju' ila hukm al-Islam wa bil akhdh bi nizam al-Islam. Syekh Muhammad bin Ali Al-Sabuni bahkan dalam tafsirnya bilang bahwasanya kebolehan dalam agama Islam, dalam syariatnya, untuk seorang laki-laki boleh beristri 2, 3 atau 4, kata beliau bukan musibah. Justru ini adalah sebuah simbol kehebatan, ya, simbol kebanggaan dalam Islam. Kenapa? Di annahu istata'a ayyuhulla mushkilata waisah. Ya, karena ini nih, ya, pernikahan yang lebih dari satu ini justru bisa mengangkat permasalahan yang sulit dari berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat dan umat pada hari ini. Makanya sebenarnya kata beliau, ya nggak ada cara paling ampuh buat memecahkan masalah di umat kecuali biar dia agar dia kembali dalam hukum Islam. Apa hukumnya? Ya apa kaitannya nikah 2, 3, 4 bisa jadi kebanggaan dan bisa mengatasi masalah-masalah apa? Perzinahan masalahnya dari mana? Perselingkuhan masalahnya dari mana? Adanya bayi yang akhirnya lahir tanpa nasab dari mana? Anak-anak yang akhirnya nggak keurusan dari mana? Tadi janda-janda yang akhirnya dianggap jelek dari mana? Dari semua orang yang takut dengan nama poligami dan lain-lain. Padahal akhirnya ketika mereka memusuhi kata-kata itu, mereka sendiri yang hidupnya ribet. Sekali lagi kita bukan orang-orang yang seakan-akan udah melakukan, bukan seakan-akan orang yang pengen melakukan, bukan seakan-akan orang, tapi tadi kita harus mengakui. Tapi sekarang kalau ada bini lagi haid,
Terus lakinya adalah orang yang sangat, ini Imam Suyuti yang bilang, bukan kita, Imam Suyuti yang bilang, kalau ada seorang ulama atau orang soleh yang benar-benar menjaga tangannya, matanya, penglihatannya, pendengarannya, kakinya dari perempuan, ini syahwat semua dipendam di hatinya. Cara keluar ini cuma satu, buat siapa? Buat bininya. Ternyata bininya sakit, ternyata bininya lagi haid. Kemana larinya dia sekarang? Kalau ada orang bilang gampang Ustaz, tinggal dia istimna, mungkin dia onani segala macam, nggak segampang itu syahwat, nggak segampang itu meluasannya. Terkadang syahwat itu nggak hanya sekedar pengeluar, mohon maaf, yang nggak sadar sudah keluar mani. Kita ini bilang inti beberapa kali ke Indomaret, ke Alfamaret yang inti tekin kasirnya cakep, ngapain emang sampai keluar mani. Ya emang itu Indomaret gitu, keluar perempuan langsung keluar mani di situ. Ya lu gila lu, ngapain di sini, tonton telanjang langsung di sini. Kan kagak, tapi lu bolak-balik tuh. Kalau setiap dia jaga aja dia bolak-balik lagi. Ya, ada tukang minuman, oh yang jaga perempuan cakep. Ya, tapi ternyata yang tiga yang jaga nih sip-sipan gitu. Belinya kapan? Pas tuh perempuan ada aja. Ibu ya. Ada abang lagi yang jaga, ternyata beli. Lagi yang jaga, ternyata gitu. Kenapa bisa bolak-balik? Itu enggak keluar apaan kan? Mau penting keluar apaan? Itu nyolek enggak. Tapi itu termasuk penyelaran syahwat, karena syahwat enggak harus. Ya enggak harus ngeluarin mani. Kalau seandainya, mohon maaf ya, kalau seandainya syahwat itu hanya sekedar ngeluarin mani, buat apa tuh orang-orang gila beli boneka saya sekarang? Kenapa harus ada objeknya coba? Kalau seandainya ngeluarin mani menjadi selesai semua masalah. Ya kan? Ya ngapain tuh? Mohon maaf. Ya. Perempuannya bahkan dia punya anak seks sendiri kan, dia kan lagi perempuan. Kenapa emang? Ya ini dibilang perempuan kan bisa onani juga sendiri dengan tangannya sendiri, nggak usah pakai alat. Kenapa harus pakai alat, pakai objek? Ini masalah syahwat itu nggak sekedar halal dong, ngapain kayak nikah lagi, bini lagi haid, onani haid, wah nggak segampang itu. Dan sampai biaya itu bilang, kalau kita khususnya kalau yang meninggal ibunya. Ya, kalau yang meninggal ibunya, bapaknya, tiba-tiba nyari perempuan lagi, anak jangan gampang bilang, bapak nggak sayang sama ibu ya. Ya bapak udah lupain ibu ya. Cinta, masalah cinta nggak ada yang bisa nebak, bisa jadi masih cinta sama ibu ya. Tapi kebutuhan seks dari mana? Dan kepada dia yang bilang kebutuhan seks itu bukan sesuatu yang gampang bisa digantiin, bukan. Dan kebutuhan seks itu bukan sesuatu yang gampang dibendung dan gampang dialihkan, bukan. Makanya dari awal Islam pun udah bilang, kalau belum saatnya lu merasakan yang namanya hubungan seks, jangan macam-macam sama namanya perempuan. Nah, kalau udah kerasa nikmatnya, nggak ada puas-puasnya dah. Ya pengen lagi. Ya, itu kan bukti juga ketika seorang laki-laki udah nikah, ya terus dia nggak bisa melampiaskan syahwat kepada istrinya, akhirnya harus ngapain? Ya nikah lagi. Misal gitu, nikah lagi biar akhirnya aman. Nah, permasalahannya sekarang kita yang misal kita belum nikah, udah ngerasa yang dekat sama perempuan, udah ngerasa nikmatnya gimana, ngobrol, sentuhan, apa sekali perempuan, habis itu putus, ngapain? Pasti pacaran lagi. Kecuali memang tobat karena takutnya itu. Ya, kalau tobat karena nggak pacaran lagi, dah gue bohong, tungguin aja. Sekarang masih sakit hati aja, paling tungguin aja dan lagi. Mentok-mentok nggak pacaran pasti, tapi tetap akhirnya demen main sama perempuan. Gue nggak kayak pacaran dah sekarang, asal deket aja dan main kayak gini bebas. Nanti tiap hari gue bisa pulang sama Ono, bisa nonton sama ini, bisa ini segala macam. Jadi yang dari mana? Islam kan kita harus bangga punya syariat ini. Bukan harus melakukan, ya harus bangga. Ya karena syariat ini sebenarnya yang bisa. Ya, sekarang kita lihat, ya siapa strikernya? Jota. Dia berjuta. Anaknya berapa? 3. Ya, dan memang begitu orang-orang sono kan. Ya, punya anak dulu baru nikah. Ya dulu kalau masalah Anda pernah masih baca koran top score itu. Ya koran-koran dulu koran top score, kalau antara Sergio Ramos atau Casillas sama. Ya udah punya anak 2 dengan tunangannya baru nikah. Ngapain mereka begitu dulu? Kenapa nggak nikah dulu aja? Ya, karena masalahnya di mereka mungkin ribet kalau udah nikah. Ya nggak bisa macam-macam lagi. Ya nggak boleh nikah lagi, bakal langsung statementnya keluarnya perselingkuhan dan lain-lain. Akhirnya ya mungkin masalahnya ribet di situ gitu. Habis itu
Wa inna hunaka asbaban qahiratan ja'li ta'addud darurah. Bahkan kata beliau bilang begini, di sana ada sebab-sebab yang bahkan menjadikan seseorang tuh wajib buat nikah lagi. Sebab makanya dia bilang enggak, masalah seks itu enggak bisa begitu aja. Enggak apa misalnya contohnya kau kumil zaujah. Seperti istri yang apa namanya? Apa yang enggak salah ya? Mandu. Kan mau apa? Terus mau bilang lu istri lu mandu, malah nikah lagi. Oh makasihnya temenin terus segala macam. Bininya mati dia udah tua. Ada yang mau nikah lagi sama dia udah tua. Kita nggak bisa punya anak siapa yang tadi? Ya, sedangkan ada salah satu ilahnya nikah kita juga selain menjaga diri dari perzinahan, punya anak. Buat nanti ngurusin dia, ngebantuin dia. Kalau nggak punya anak, makanya kemarin ganti bilang kan, kalau ada orang bilang punya anak satu aja udah cukup, yang punya anak segala macam, dah. Alhamdulillah, kalau ternyata ini daripada tua anak itu cuma satu, belum nikah meninggal mau ngapain? Anaknya cuma satu, laki, ya dibangga-banggain, saat nikah takut bininya. Nah, mau ngapain dulu? Ngurus yang gede-gedein, gua habisin harta gua buat dia, gua punya anak lagi, biar bisa ngurusin gue. Udah nikah takut bini, mau ngapain? Makanlah urusannya. Jangan terlalu ngerasa ini banyak anak tuh syariatnya dan Islam nggak benar tuh. Itu mungkin buat orang dulu doang ya. Orang hadis Nabi dari awal bilang gitu kayak bilang buat orang dulu doang. Nah, buat orang dulu dari mana? Enggak gitu. Ya itu kalau bini mandul gitu, mau gimana? Langsung bilang orang doyan banget nikah. Sekarang perasaannya gitu baik, enggak ini kalau saya nikah nggak punya anak. Ayo coba lah. Tapi kemudian ada orang udah nikah, ini nggak bisa punya anak, bahkan memang udah divonis dari dokter gitu nggak bisa punya anak, dia nikah lagi dibilang manusia, bininya bukan dia kasihan bininya prihatin malah nikah lagi. Lu mau nggak begitu? Nggak mau kan? Itu bahkan alasan yang bisa dibikin ya poligami jadi wajib buat dia. Gimana dia punya anak? Bahkan di situ kalau kita bisa bilang alhamdulillah bininya nggak dicerai. Coba kalau bini dicerai, terus orang tahu kita selalu ditanya nggak bisa punya anak, siapa yang menikahin dia lagi? Ini lakinya nggak ceraiin dia, nikah lagi nggak tanpa cerai, udah bagus, bahkan nanggung dua istri, ya nanggung dua istri, udah gitu istrinya memang yang satunya bahkan dibilang nggak bisa punya keturunan, masih ditahan, masih segala macam. Dia bilang kayak tuh tarik poin gitu, ya, jangan gampang menilai orang salah ketika dia baru nikah lagi. Ya karena tadi dia bilang masalah seks itu masalah syahwat masing-masing orang takarannya berbeda. Ada orang yang masya Allah bisa nahan syahwatnya buat istrinya satu doang, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa nahan dan dia masih salurkan dengan cara yang halal, dia ngaku bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, itu mau ngapain? Jadi tadi kita bilang dari sini juga kita belajar, kali-kali kita bilang masalah syahwat, masalah yang nggak bisa atau susah atau nggak bisa gampang diatasin. Ya nggak segitunya langsung bisa dialihin, nggak segitunya langsung bisa diwakili. Makanya sebelum akhirnya kita memang ditakdirkan sama Allah yang ngerasain yang namanya menyalurkan syahwat itu tempat yang benar, jagalah. Kalau memang belum bisa dan belum ada tempat menyalurkan syahwat ke tempat yang halal yang benar dari Allah, jangan. Ya karena kalau ngerasain tak susah berhentinya. Nah, ada kaidah dalam bahasa Arab tuh man ata syai'an qabla awani hurima kamaluha inda awani. Biasanya orang-orang yang suka melakukan sesuatu sebelum masanya, entar pas masanya udah gak spesial lagi. Gitu. Ya udah gampang gak spesial. Kalau seandainya kita udah melakukan sesuatu udah gampang gak spesial entar ketika datang masanya. Allahumma